Halo, selamat malam guys. Ya, bersama solusi tanpa solusi. Iya. Oh, di sini sih gue pengen sharing. Tadi teman gue bicara gimana caranya mendapatkan modal tapi tanpa modal, ya kan? Berarti modal kita tenaga, ya kan? Kalau seandainya kayak gitu, sebenarnya sih banyak ya. Kalau seandainya lu usaha, itunya apa? Nggak pakai modal gitu ya. Kalau seandainya mendapatkan modal tapi tanpa modal, ya di sini. Uh, Kalau di luar negeri, ya teman-teman, kalau sebagai teman-teman gua gitu ya, kalau seandainya dia pas waktu kuliah, dia itu kalau seandainya itu sebenarnya sampingan gitu. Contohnya dia sebagai apa? Pencuci piring, sebagai apa? Pelayan gitu, pelayan di resto kayak gitu kan, buat habis pulang kuliah dia kerja kayak gitu kan. Di situ kan anggap aja itu kalau sananya ini ya kayak freelance gitulah, kayak gitu. Itu satu contohnya. Lu bisa aja kalau sananya lu Senin sampai Jumat sibuk kerja, tapi lu Sabtu Minggu lu gunain buat jadi freelance. Karena kalau sananya gue lihat di Indonesia ini begitu banyak ya, kalau untuk apa, resto-resto yang butuh pelayan kayak gitu kan. Ya kalau sehari bisa dapat 200 apa 150 itu kan tambahan lumayan lah kayak gitu. Kalau seandainya dari jam 3 sampai jam 10 walaupun itu kecil 150 atau 200 gitu, tapi kan itu buat tambahan, itu yang modal tanpa ini. Terus salah satu lagi yang lebih enak lagi ya sebagai reseller lah ya. Contohnya uh, lu ngejual produk yang orang punya. Jadinya itu contohnya kayak gue waktu dulu pas malam takbiran, gue jualan baju, teman gue yang punya produk, dia yang punya apa, standnya, ya gue jualan di situ bagi hasil seperti itu. Contohnya kayak dia punya barang pakaian gitu, gue jagain barang dia ya sampai jualan. Ya contohnya gue jual pakaian itu 100 ribu tiga, contohnya seperti itu. Tapi gue dapat satu piece itu dapat 5 ribu, ya seperti itu. Ya lumayan, gue pas malam takbiran itu gue jualan seperti itu dapat kira-kira 400 ribuan lah, ya kan. Disitulah jadi reseller, lu bisa jadi reseller. Contohnya ada rumah tetangga lu yang mau jual, lu tinggal bikin iklan gitu kan, contohnya seperti itu. Lu jual rumah dia di mana, di daerah mana kayak gitu kan, lokasinya lu tulis ininya dengan tile gitu kan. Pasti kan di situ ada komisi kayak seperti itulah. Dan salah satu lagi bisa juga kalau seandainya lu punya skill, ya jadi guru les, guru les musik, yang lu punya apa, skill lu, yang punya keahlian lu seperti itu sih. Jadi sebenarnya banyak sih ya. Kalau seandainya gue pikir lu pengen mencari modal tapi tanpa modal, dan modal lu setelah mendapatkan itu modal lu putar ya seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung dari mindset kita kayak gitu, dengan pergaulan link kita gimana. Kalau seandainya sama teman-teman kita yang punya usaha, ya udahlah produk lu gue jual deh seperti itu kan, kita jadi reseller. Ya intinya kita satu kejujuran. Kalau seandainya memang produk, kalau misalnya teman produk lu jual, ya diharapkan sih uangnya gak lu kembalikan kayak gitu. Kalau seandainya yang produk lu ada sebagian yang nggak laku, ya kasih ke teman lu, biasanya gitu. Jadi, dan salah satu kalau lu jadi reseller yang berhasil itu, contohnya lu ngambil, kalau seandainya lu cuman setengah, dan contohnya jangka seminggu ya, teman lu minta jangka seminggu, ini nanti bagi hasil seperti itu, ya lu harus ngasih barangnya itu ya jangka seminggunya, ya kasih ke dia gitu. Jangan ditantan, uangnya pun jangan ditantan seperti itu, supaya lu jadi orang kepercayaan. Dan kalau seandainya lu dipercaya, ya kan banyak nanti link-link lu yang pasti itu. Salah satu kepercayaan gitu kan. Karena
apa ya, kalau seandainya sekali lu nggak dipercaya sama temen-temen lu atau kerabat partner di atau bisnis lu kayak gitu, lu nggak bakal bisa dilanjutkan lagi. Lu pasti akan uh, background lu dicap inilah, kayaknya dicap gelap lah kayak gitu kan kalau seandainya gitu. Jadi salah satu lagi, ya lu mantapkan skill lu apa yang lu bisa. Contohnya kayak soalnya olahraga, lu bisa ngajarin les renang, contohnya apapun bisa lu lakuin gitu, yang lu punya skillnya seperti itu sih kalau bagi gua. Jadi semuanya ada gitu ya untuk mencari modal, tapi tanpa modal seperti itu. Lu nggak, walaupun lu bisa IT, bisa bahasa Inggris gitu, lu ajarin sebagai les bimbel gitu kan. Contohnya temen lu anaknya lagi kesulitan buat ngajarin les contohnya, ya ya lu bisa juga seperti itu, ngajarin les matematik, les bahasa Inggris. Itu sebenarnya bisa 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 lu lakuin gitu. Terus salah satu, lu contohnya lu nggak bisa skill dari ini, tapi lu pasti bisa nyuci, nyapu kayak seperti itu. Lu bisa jadi pelayan di resto buat hari-hari lu kosan ya, lagi ada waktu luang, lu menambah link aja. Contohnya ada di resto, butuh pelayan gak tambahan buat Sabtu Minggu, itu pasti resto butuh banget. Kalau di Jakarta itu pasti butuh banget, gue yakin. Tergantung kitanya, tergantung kitanya lu mau apa enggak gitu kan. Jadi kalau seandainya di kota besar ini ya, di Jakarta ini, apalagi di luar negeri itu banyak kan mahasiswa Indonesia yang ada yang jadi pembersih lantai, tukang pel, ada yang jadi yang tukang cuci, ada pelayan, nganter makanan, semuanya bisa gitu lo lakuin. Jadi hal simple seperti itu sih. Jadi kalau dibilang lu pengen mencari modal, tambah modal, dan lu gunakan tenaga lu dan skill lu seperti itu. Kalau contohnya banyak teman gue jadi fotografer, mungkin foto butuh biaya ya kayak gitu. Kayak gini simple, YouTube kayak gitu. Kalau gue sih pikirnya buat sharing aja sih, bukan buat kepribadian gue sendiri gitu. Ya udah, salam ya buat teman gue yang pengen mencari modal tapi tanpa modal, solusi tanpa solusi.